Oke, halo teman-teman semua. Kita kembali lagi ke Intelektual Gimmick, yang mana ini merupakan satu konten yang akan mengulas beberapa fenomena yang aktual di tengah masyarakat. Dan di sini ada saya, Qaum Sabilillah, yang sedikit banyak akan menjadi moderator pada konten kali ini. Kita akan ngomongin soal politik, hukum, dan beberapa permasalahan sosial yang sedang ramai di kancah nasional kali ini. Ini di samping saya ada Mas Fahmi dari Lamongan yang merupakan juga alumni dari UIN 1 Tulungagung. Kamu jurusannya apa dulu, Mas? Hukum tata negara, Kang. Hukum tata negara ya? Iya. Oke, itu jurusannya apa, gelarnya apa di SH? Esa. Bukan SH Terate. Atau dia SH-nya double ya? Oh, Sarjana hukum, sarjana terate. Nah, teman-teman kan tahu kemarin banyak sekali fenomena di mana ada dua politikus ya yang mungkin mendapat, yang pertama adalah abolisi ya kemarin ya Mas Fahmi ya. Yang kedua mendapatkan amnesti ya. Nah, sebenarnya hal paling mendasar yang perlu kita pahami terkait permasalahan kemarin itu, apakah ini bentuk reward politik atau memang ada semacam kebenaran hukum yang memang terjadi itu di dalam dua kasus yang kemarin terjadi itu, kalau menurut Mas Fahmi ini? Saya pandang kemarin abolisi dan amnesti itu apa ya, Mas? Politik kayak politik balas budi kayak gitu. Politik balas budi. Iya. Soalnya kan kalau itu kan kewenangan presiden, tapi ini kan yang satu dulu yang membantu Pak Jokowi, yang satu juga sama kan dari partai oposisi, Mas Hasto sama Tom Lembong itu. Itu kan keduanya kan tidak apa ya, tidak satu kubu dengan Pak Prabowo, tapi kan ada balas budi kepada Pak Jokowi. Oke, Makanya. itu kan kalau ditilik juga itu kan sebenarnya ada semacam pembacaan gini. Ini semacam kayak trapping ya kalau di politik ya, agak jebakan ya. Dalam arti ada sesuatu di masa lalu yang ya mau bagaimanapun harus diselamatkan, tetapi juga untuk menjaga apa itu istilahnya, tata kelola koalisi maupun oposisi yang baik mungkin ya di dalam konteks ini. Karena mau bagaimanapun kan Pak Hasto juga merupakan sekjen PDIP. ya. Kan kalau semisal Pak Hasto itu mendapat abolisi ya, Mas? Ya, polisi. Abolisi kan pelepasan hukum, penghapusan hukum. Tapi kan enggak konkret dengan situasi kayak gitu. Tapi yang membela kan cuma orang-orang oposisi yang enggak suka sama Pak Prabowo. Ini kan politik apa ya namanya kan? Kalau istilah kamu apa itu? Politik cari muka lah kepada rakyat kan, Pak Prabowo kan kayak gitu. Bagaimana dia bisa mendamaikan dua kubu oposisi dan koalisi kayak gitu. Kalau enggak seperti ini terjadi gesekan politik yang sangat berat. Nah iya, itu kan kemarin momentumnya kan juga tepat itu. Akhirnya menciptakan juga ada protes ya di sebagian kalangan, karena jelas sekali ini seakan-akan ribet yang sangat mencolok gitu. Mungkin teman-teman juga lihat ya, ini merupakan buntut panjang yang akhirnya ada kemuakan akumulasi kemarahan kan, yang kemarin sampai ketika bulan Agustus dan September itu kan terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Tapi kan kalau kita lihat dari kasusnya Tom Lembong dan kasusnya Pak Hasto kan, apakah dia benar-benar korupsi apa enggak kan kita kan tidak tahu kan. Kan kayak gitu kan ditutup-tutupi sama politik-politik kayak gitu kan. Tutupi politik kan kebanyakan kasus-kasus kayak gitu. Kalau pembacaannya kemarin kan sedikit banyak aku mengikuti ya beberapa podcastnya Pak Mahfud itu kan terkait bagaimana Tom Lembong itu dikenai pidana bahwa dianggap kapitalisme atau apa, itu kan aneh juga itu. Itu sebenarnya ada nggak kayak satu nilai baku di dalam pembacaan bahwa ekonomi dalam model tertentu itu bisa dijadikan alasan menghukumi seseorang. Misal orang sangat kaya akhirnya kapitalis dan harus dikena pasal atau enggak ya sebenarnya? Enggak ada sih. Kalau kan gini kok Kang. Hukum kan banyak, kita mandang hukum kan banyak asas, banyak apa kan. Kita nggak bisa menghukumi seseorang tersebut karena kita beda keyakinan, beda pemandangan kan nggak atau bisa. bahkan beda partai politik Lah ya? kan nggak bisa kayak gitu kan. Karena kan apa ya, kasusnya nggak jelas. Emang nggak jelas Dari kasusnya. awal memang seperti itu. Kasus yang dibuat-buat kayak gitu kan.
Nah ini kan sebenarnya juga merupakan, kalau kita boleh meminjam istilahnya itu, saya tetap meminjam istilah Kantal Mongfu ya, dalam bukunya Wing Life Socialism itu. Bagaimana gerakan-gerakan yang semacam ini ya, seringkali memang ada spirit tertentu ketika isu besar yang dibawa oleh satu partai politik, itu ketika muncul di tengah masyarakat itu kan bisa digesekkan dengan isu-isu populisme atau isu-isu yang populer di tengah masyarakat. Itu sebenarnya agak dilema juga ya, karena ketika kita memprioritaskan isu ini memang urusan politik, tetapi kenapa seringkali politik murni atau urusan politik murni ini selalu ada kaitannya dengan bertendensi dengan masyarakat itu, kalau menurut Mas Fahmi? Kayak gini, kita membicara konteks politik ya Kang. Politik kan lebih dulu daripada hukum. Orang yang membuat hukum kan orang-orang politik juga. Ya khususnya kalau dalam tradisi filsafat kan ya sejak Aristoteles, sejak Plato itu kan ngomongin politik ya. Montesquieu kan namanya politik. Kalau kita bahas politik itu tidak ada yang jelek Kak. Bagi Politik saya itu tidak ada yang jelek. Soalnya gini ya, kita hidup itu sudah politik. Kita rokokan, kita makan juga politik waktu, politik kan banyak politik. Kita tidur juga politik waktu, kita mana-mana kan politik. Itu kan kalau nggak salah kan akar katanya kan politeia itu kan, memang cara mengatur. Nah kalau menurut kamu sendiri politik itu ada sebelum hukum. Oke, berarti ada nggak semacam pandangan bahwa hukum itu mungkin dipolitisasi atau politik yang dihukum, yang dijustifikasi hukum? Hukumnya dipolitisasi. Oh, kebanyakan gitu. kayak gitu. Sekarang ya undang-undang desa itu kan kebanyakan menguntungkan kepala desa, bukan menguntungkan masyarakat. Undang-undang banyak sih undang-undang yang enggak jelas, undang-undang tata kelola barang, undang-undang kerja kan menguntungkan elit-elit atas, bukan elit-elit bawah. Kita kerja 8 jam. Kalau apa itu BPJS atau apa itu kan sudah diatur kan untuk honorariumnya. Lah itu kan masih dipolitisasi kan. Iya kan. Sekarang kita memegang kekuasaan juga bisa memegang hukum, karena kekuasaan itu adalah hukum adalah produk dari kekuasaan. Nah, itu kan mirip teorinya siapa itu tuh, Louis Althusser ya kalau nggak salah ya, bahwa kan ada represif state apparatus, itu kan ada represi aparatus negara yang bersifat menekan, itu kan hukum masuknya RSA kan ya. Terus yang kedua kan ada ISA itu kan, ideological state apparatus kalau nggak salah ya. Nah ini kalau menurut Mas Fahmi sendiri ya, dalam pembacaan anak kamu generasi apa? Generasi Gen Z ya? Ya tahun 2001. 2001 ya kamu, Gen Z. Nah ini kalau menurut kamu ya, bayangan pribadi mungkin atau dalam pencarian pergulatan ketika belajar di perguruan tinggi, menurut kamu bayangan ke depan proses hukum yang terjadi selama ini di Indonesia itu kira-kira punya masa depan yang elok, atau dia akan hanya tertunduk tetap mengikuti dominasi pasar, dominasi kepentingan elit di Indonesia ini? Menurut saya kalau kepada ke depan hukum itu akan maju seperti masa ke masa, tapi juga kita lihat ada tantangan ya Mas. Ada tantangan. Orang yang membuat produk hukum itu harus ya intelektual, berkualitas. Sekarang banyak DPR yang nggak tahu ijazahnya SMA, SMP kan nggak banyak yang nggak mencantumkan. Lah contoh orang SD Kang, nyalon DPR, mohon maaf, kapasitas rendah lah. Itu pendidikan atau standar nalar yang demikian. Itu membuat produk hukum untuk membuat semacam kayak produk lah yang apa demi legal masyarakat ya. Itu kan nggak relevan. Tapi kalau istilahnya gini, misal kita mengatakan law by experience sama law by knowledge, misal hukum yang digali dari pendasaran rasional atas pendalaman pikir misal, tapi kedua mungkin mereka yang nggak punya kredibilitas tanda kutip pendidikan yang mumpuni, tetapi juga punya pengalaman praktisi atau pengalaman hukum yang jelas misal. Kita condong di satu hal atau mensinkronkan keduanya itu kira-kira? Menurut saya harus sinkron lah dengan pendidikan, dengan pengalaman. Kalau kita pendidikannya rendah dan pengalamannya banyak, kita kan tidak tahu dasar-dasarnya hukum, dasar-dasarnya untuk pemikiran kritis, untuk kita terjun ke masyarakat kan nggak tahu. Kalau pengalaman banyak tapi
pendidikan tapi tidak punya pengalaman sama saja. Gini konsepnya, kita punya pendidikan tapi tidak punya pengalaman sama saja kita berjalan tanpa kaki. Oke. Kalau kita punya pendidikan tapi tidak punya pengalaman, ya makan tanpa tangan. Oh seperti itu. Iya. Analoginya seperti itu. Sama-sama penting bagi kita untuk struktur tubuh. Oke, itu bisa kita pahami secara sederhana ya. Kalau di dalam beberapa fenomena hukum yang terjadi sekarang ya, atau sebelumnya yang pernah berlalu itu, menurut kamu, karena ini kan konteksnya intelektual gimmick ya, guyonan, intelektual main-main itu istilahnya ini untuk ke kanal baru di konten diskursus institut di YouTube ini. Menurut kamu ada nggak permainan hukum atau gimmick hukum yang sangat mencolok terjadi di Indonesia selama ini, selama Republik ini berjalan? Banyak kan permainan. Apa aja? Contoh kalau kita lihat dari undang-undang desa, permainan undang-undang desa aja ya. Kepala desa lulusan SMP. Oh itu ada ya? Ada jelas lulusan minimal SMP. Itu sudah permainan. Orang-orang kaya yang bisa menjabat. Gak bukan kepala desa lulusan SMA atau paling minim SMA atau S1. Itu kan sudah kita, pemikiran dia SMA sudah agak kritis, kalau S1 sudah kritis. Kan bisa untuk ngopeni desone lah kayak gitu. Kalau SMP dengan perangkat-perangkatnya yang S3, S2, S1, SMA seringkali dia miskomunikasi atau misprogram ya di dalam. Dia dibuat permainan sama orang-orang kayak gitu. Ada lagi undang-undang banyak undang-undang ITE itu kan permainan. Salah dikit lapor, itu kan sudah permainan kayak gitu. Dan kemarin ketika kita membicarakan kasus demonstrasi ya, teman-teman tahu pasti ya, sampai meninggalnya salah satu martir itu driver ojol Mas Afan Kurniawan ya. Beliau itu bukan, maksud saya gini, ada corak baru di dalam pendalaman kepekaan sosial juga atas pemahaman atas hukum gitu. Jadi menurutku isu-isu yang kemarin muncul itu seringkali kan bagaimana benar hukum seakan-akan menjadi pondasi permasalahan, tetapi dia itu punya impact yang besar di lingkup-lingkup yang lain, ya kan? Sangat besar Kang untuk lingkup-lingkup. Kalau orang yang membuat hukum tidak tahu hukum diundang-undangkan, ya kasihan masyarakatnya Kang. Kasihan masyarakatnya. Banyak kan kasus-kasus tilang-tilang ilegal, kayak gitu kan. Polisi yang nggak tahu undang-undang lalu lintas moro-moro nilang kan, kasihan masyarakatnya kayak gitu. Banyak seperti itu. Tapi kan memang kalau kita tahu percaturannya kan seakan-akan memang ini menguat semua Mas Fahmi. Kamu melihat nggak kayak Polri menguat, TNI menguat, terus beberapa lingkup lain, bahkan pergeseran dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya ini kan juga menguat juga, isu-isunya menguat. Bahkan gesekannya yang paling mencolok kemarin kita buat podcast itu kan hubungan sesuatu yang sangat jauh. Ini porsi media, yang satu porsi moralitas atau adab yang terjadi di tengah masyarakat. Itu kan gapnya sangat timpang gitu menurutku loh ya, pembacaanku seperti itu. Nah, selain mengimajinasikan satu tatanan hukum yang menurut kamu akan terus dinamis ya ke depannya, seperti itu ya. Kira-kira ada nggak kayak semacam proyeksi, apa kamu menganggap bahwa permasalahan hukum ini seakan-akan sifatnya itu kayak sudah by design gitu, sirkulatif dari tahun ke tahun, itu nanti bulan ini polanya terus-terusan gitu, kira-kira ada nggak menurut kamu? Ada Kang. Kalau kita tidak by design ya, mandang hukum yang membuat hukum itu. Karena kalau gak by design untuk tahun ini kita undang-undang ini, tahun ini kan kita kan sudah ada undang-undang perampasan aset, udah undang-undang yang untuk kemaslahatan umat masyarakat. Kan DPR mana membuat, kan desain apa kata ketua partai, apa kata partai, iya kan? Kata Mak Banteng. Boleh kamu seperti itu. Nah, saya baru ingat itu. Gini pertanyaan saya tadi sebenarnya terkait itu UITE ya, khususnya di dalam konteks ini. Itu kenapa sih ini menjadi satu alat yang sekarang menjadi alasan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis itu. Dan ini sangat rentan karena banyak kasus yang digunakan oleh polisi atau mungkin Polri adalah UU itu gimana menurut Mas Fahmi? Undang-undang ITE kita lihat
turunnya 33 ya, 33 turun- atau 23? historisnya aja Kang. Dari era Pak Jokowi kan itu? Undang-undang ITE lahir dari ekonomi. Kan undang-undang ITE Gitu. lahir dari logika, ekonomi. dari alasan atau Ekonomi. ekonomi ya. Iya. Bukan dari pidana atau perdata. Undang-undang ITE dari ekonomi. Dan saya juga kan skripsi saya kan dunia digital. Kan enggak Gimana itu? Gimana? kan enggak sinkron sama TPKS dan lain-lain untuk untuk pelecehan seksual secara digital di metaverse kan nggak cocok dengan undang-undang ITE. Kan kemarin kan kekosongan hukum saya kayak gitu. Seperti itu menurut kamu, Mas? Kan dari lahirnya dari ekonom untuk orang-orang ekonom, untuk orang-orang bisnis, dan dia bisa menyebar di mana kalangan pidana bisa, perdata bisa, publik bisa. Jadi dia punya dampak yang masif dan bisa mengenai ke segala hal ya. Ini yang saya agak aneh itu kan terkait RUU perampasan aset itu ya. Mungkin sampai sekarang belum disahkan ya itu sebenarnya. Belum. Belum ya. Ini fenomenanya gimana? Naskah akademiknya belum ada, mau disahkan. Ini karena gini teman-teman, RUU perampasan aset itu unik itu. Para politisi dia nggak mengesahkan dan akhirnya belum terkenai pasal itu, ya kan? Tapi masyarakat yang di bawah ini semakin kena perampasan aset di mana-mana itu. Ada uangnya yang habis kena bujuk rayu judol, ada yang kena apa itu pinjol, rekening tidak pakai, diblokir negara, nggak dipakai, dibuat negara. Perampasan aset untuk rakyat, untuk kekuasaan. Itu yang menjadi permasalahan nasional yang sekarang memang perlu kita kaji bagi kalangan muda atau kalangan Z ya, mungkin sebagai satu metrum pembahasan yang cukup masif harus kita gelorakan terus itu. Nah, saya itu ingat satu bukunya Stephen Decken itu yang tadi kita diskusi itu. Dia nulis buku yang berjudul kalau nggak salah itu Gambling on Development. Why Another Country Win and Another Loss, kalau nggak salah judulnya itu. Bagaimana peta pergolakan yang dibangun oleh para politisi, para ekonom dan para ahli-ahli hukum itu seakan-akan memang menjustifikasi negara itu harus berjudi. Karena tanpa itu kan memang mungkin tidak ada istilahnya mungkin regulasi baru atau siasat upaya penanaman modal baru ya di tengah perubahan iklim dan krisis yang seringkali terjadi tanpa terduga itu. Kalau menurut Mas Fahmi, kira-kira benar nggak sih para politisi, para ahli hukum atau para ahli ekonom itu memang melakukan tindakan semacam itu di dalam tata kelola kenegaraan kita itu di Indonesia khususnya? Ya, kita kalau nggak pakai sistem itu, orang-orang di Indonesia kan mau nyalon DPR pakai modal, mau nyalon ini pakai modal, bagaimana kembalinya kan? Jadi mungkin ini tidak menggeser, tapi seakan-akan malah menjustifikasi tidak hanya di kalangan politisi yang sudah menjabat, tetapi proses berdemokrasi kita itu memang menggunakan logika modal, gambling. Kalau semisal ya, maaf ya, jenengan nyalon DPR tanpa uang kosong, apakah jadi kan di Indonesia? Itu kan pertanyaan juga gini kadang. Kalau kita menginginkan pemimpin yang tidak menyuap atau tidak memberi serangan fajar, ya kedewasaan dari pemilih juga. Atau memang gerakan ganda, politikus juga sadar atau masyarakat juga sadar. Berarti SDM Indonesia kurang, Kang. Kurang apa? Kurang yakin bahwasanya orang-orang yang dipimpin ke depan ini bisa tanpa uang. Soalnya orang Indonesia kalau tidak ada cuan nggak jadi, Kang. Itu apapun itu. Tapi fenomena itu enggak memang terjadi ya mohon maaf kalau saya kembali ke wacana dekolonisasi ya. Apa itu enggak seakan-akan itu merupakan sistem yang sudah tertanam sejak era kolonial dulu. Kita tahu kan praktek suap, praktek itu kan dulu ya dibibitkan atau ditanamkan oleh warisan logika kolonial itu kira-kira. Kan dari era-era semacam itu, dari era-era Soeharto, era-era reformasi. Dulu zaman Soeharto cuma orang-orang yang korupsi itu segelintir circle Soeharto. Itu kan yang pakai cuan untuk berkontestasi jabatan. Sekarang kan hampir Indonesia. Makanya kalau kita bilang politik ini judi terbesar di dunia, iya. Benar sekali. Benar. Judi. Kalau kita nggak judi, kan kayak gini kan. Kita punya cuan, kita punya apapun, kita taruhkan untuk jabatan. Lah jabatan kalau
ini nggak kembali modal gimana kan? Ya resiko ditanggung pemain kan. Lah kan Bohir-bohir itu. kan kita kan semua pemain. Oh gitu. saya enggak pemain. Munafik, munafik itu semua orang itu pemain. Dalam Oke. segi konteks yang dia kerjakan semua pemain. Tapi kalau menurut kamu untuk bukan menyelesaikan sih, tapi lebih ke arah bagaimana cara kita mengurangi praktek semacam ini, ya khususnya untuk para politikus atau para parpol juga bagi masyarakat itu. Hal mendasar yang perlu kita rubah itu apa sepertinya kalau menurut kamu? SDM pemikiran manusia yang ada di Indonesia itu harus kita rubah. Dan tata kelola kerja kita harus kita rubah. Jangan apa ya bahasa Jawane angger, Angger mile itu angger. Mumpung, aji mumpung lah. Ya, aji mumpung. Nah, jangan sampai pemikiran-pemikiran kritis orang-orang pintar ini kalah dengan orang-orang yang punya harta. Jangan sampai. Tapi kan jebakannya juga gini juga Mas Fahmi. Seringkali kan kita membayangkan ya di kuliah kita belajar teori-teori sosial, teori hukum kritis, teori politik. Mungkin politik sayap kiri yang cenderung pro terhadap mereka yang di bawah. Tetapi kenapa seseorang itu ketika terjebak di dalam sistem, dia seringkali luluh dan akhirnya tunduk pada sistem tersebut itu. Karena takut, Kang. Takut ya, kuncinya di kata takut. Kuncinya ditakut. Kita seorang petarung jangan takut, Kang. Mas Yono kalah Ini bolak dari balik. quote-nya siapa? Mas Habibie. Oh iya. Pak Ijo. Coba Kalau ya. kalau kita petarung jangan takut. Kalau jangan takut miskin lah intinya kayak gitu. Kalau kita kepengen merubah sistem, kita masuk sistem dan jangan takut miskin, jangan takut dibenci orang. Karena kita harus merubah segalanya. Merubah itu tidak gampang, kan. Dari nol, dari sistem yang buruk menjadi yang baik itu gak gampang, banyak musuhnya. Khususnya juga perubahan atau upgrading dari diri kita sendiri ya mungkin. Oke, mungkin itu mungkin closing statement ya Mas. Kira-kira menurut kamu selain membayangkan hukum yang dinamis seperti pertanyaanku di awal, kira-kira selepas ini permasalahan apa yang mungkin akan menimpa Indonesia? Permasalahan yang cukup besar itu kalau terawangannya Mas Fahmi itu. Permasalahan apa? Banyak masalah, Kang. Yang mungkin akan meledak di dekat-dekat hari ini. Para pemain itu sekarang kena imbasnya. Permasalahan para pemain nggak terima, Kang. Kayak permain tambang, permain Pertamina. Itu habis ini lihatlah, habis ini dia akan perang dengan pemerintah yang memberantas dia. Seperti itu. Iya. Lihatlah. Banyak akan kekacauan karena dana-dana apapun sekarang dipangkas. Sama Pak Berbaya kan. Lu gue kan kata Pak Berbaya. Ya koboi Kan. Kebanyakan tidak kembali modal, kebanyakan rugi dan orang-orang mafia nggak mau rugi. Dia akan bermain, dia akan perang dengan pemerintah yang segini. Ya semoga aja Pak Prabowo kuat. Kalau nggak kuat hancur. Oke, mungkin itu. Terima kasih Mas Fahmi atas waktunya. Kita akhirnya tahu ya permasalahan secara politik, hukum maupun sosial yang terjadi di Indonesia kian kompleks dan kian rumit itu menurut saya. Ini tadi kita belum menyepil soal oligarki, belum soal permainan banyak sekali ya. Kemarin kan isu nikel, isu sawit, isu minyak, tambang, batu bara itu kan kompleks sekali. Mungkin ini satu sesi atau satu part yang bisa kita jadikan renungan dan refleksi bersama ya. Dan kedepannya kita ya harus mungkin lebih telaten untuk mempersenjatai diri kita terkait pembacaan yang lebih akurat untuk hal-hal permasalahan ke depan yang kita nggak tahu meledaknya akan seperti apa. Sekarang kemarin juga ada kasus 13T itu. Iya. Itu yang kan baru dikembalikan itu. Itu kan orang-orang mafia kan nggak begitu diam. Uang segitu banyaknya. 13T itu saya nggak bisa membayangkan. Itu kan sudah diserang pemerintah, sudah ditahan kan kerucil-kerucilnya mafia yang kecil-kecil kan kroco-kroconya kan banyak. Dia kan nggak mau juga kehilangan pekerjaannya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Nanti kita akan tunggu sesi selanjutnya untuk pembahasan isu yang lain. Ini menjadi satu gimmick yang akan terus kita gaungkan di kanal sosial media kita bersama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.